臣，既然你不修炼本诀，为什么不交出来？ Yo guys, welcome back to my channel Plot Ringkas. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua BTTH. Tapi, sebelum lanjut Mimin minta supportnya kalian semua untuk like, subscribe dan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan perjalanan Mang Oyen. Terima kasih banyak. Oke, mari kita lanjut ke isi ceritanya. Melihat gadis berpakaian hijau yang berjalan maju dengan mantap, lapangan latihan menjadi sunyi saat itu menyala terfokus pada sosoknya. Di sini, semua mata memperhatikan ke bawah secara intensif pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Saat tangan yang berharga dengan lembut menyentuh monumen batu, Sun Er perlahan-lahan menutup matanya saat Douki batinnya dengan cepat menguat. Menerima Douki yang masuk, monumen yang sunyi itu memancarkan sinar terang. Haha, Douze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Di tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi semua orang, juga dibuat pusing oleh 4 kata bersinar di pilar batu. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi bintang 1 Douze, pencapaian itu membutakannya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Dia tidak menyangka Sun Er akan memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 level di atas seseorang yang baru saja menekan topan Qi-nya. Kecepatan latihannya bahkan bisa dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Sejujurnya, untuk melatih Douki seseorang hingga 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun diperlukan bakat yang layak agar berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat bagus tidak sebanyak yang dibayangkan dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga menumpulkan suasana lapangan pelatihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah panjang ketika ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, senyum tipis akan tersungging di wajah mereka. Segera, seorang peserta ujian yang muda suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk tertarik pada peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah melakukan tes. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiaoyan membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Melihat sedikit maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan lembut bersandar di kursinya. Di bawahnya yang rumit, Xiaoyan akhirnya sampai di monumen hitam. Tahun itu, ketika Xiaoyan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya tetapi dia juga menjadi saksi dari langkah bodoh sang jenius 3 tahun setelah cahaya terang itu. Di tempat latihan, mengoleksi intens terfokus pada Xiaoyan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Mereka semua tahu bahwa ini terakhir kalinya mereka melihat si jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan dalam ujian Douki. Kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan basah saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam itu. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiaoyan pasti melakukan upaya yang luar biasa. Tetua ketiga di sebelah Xiao Zhan memasang wajah penuh keraguan. Cukup bagus, hehe. Penatua kedua menelan ludahnya dan menggabungkannya dengan kesenangannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Mendengar pengumuman operator, lapangan yang semula sunyi kini menjadi sunyi senyap. Di tengah keramaian, Xiao Mei menutup mulut merahnya saat wajahnya membeku karena penghuninya luar biasa. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiaoyan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda ketidakpercayaan muncul di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan rasa jelek yang arogan, sepertinya dia belum pulih dari nama lama Xiaoyan yang cacat. Melihat penantang cepat itu, anggota klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela nafas penyesalan. Meskipun dia tidak mengenal semua anggota klan di klan tersebut, dia memiliki kesan yang cukup terhadap pemuda di depannya.
Mengingat kenangan lama, mulut Xiaoyan melengkung ke sudut yang berbahaya. Melihat Xiaoyan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Dengan dua orang di lapangan, bahkan memunculkan penuh perhitungan dari orang-orang yang tidak lewat dengan cepat dipindahkan kedua orang di lapangan. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang mengacu pada pencapaian Xiaoyan, Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Karena betapa luar biasa pencapaiannya, tidak ada yang percaya apa yang mereka katakan. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua itu semakin intens saat tangan mereka menggenggam bekas tangan yang di kursi masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap ke lapangan latihan. Di lapangan latihan yang berbatu hijau, lihat setiap orang bersantai pada dua orang di dalam lapangan latihan. Itu pasti palsu. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning menjilat bibir yang kering dan berbisik dengan marah. Mendengar tawa riang dari Xiao Zhan, tetua ketiga itu saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiaoyan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiaoyan memberi mereka rasa kekalahan. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk mencapai kecepatan seperti itu. Di tempat latihan, Xiao Ke yang tidak mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia teringat bagaimana dia telah menghina orang tersebut, menyebutnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, orang cacat itu sudah cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Mengangguk, menyatukan Xiaoyan sambil menyapu lapangan latihan dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Xiaoyan, sepertinya dia benar-benar tidak menyukai betapa cepatnya Xiao Mei berubah. Mengangkat bahu ringan, Xiaoyan setuju dengan Sun Er sambil tersenyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiaoyan menerima gelar cacat dia bisa melihat betapa realistisnya Xiao Mei. Melihat Xiaoyan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sambil mengepal begitu kuat hingga suara retakan tulang terdengar. Nak, 1 bulan dari sekarang, aku akan menghancurkan semua gigimu. Xiao Ning melontarkan kata-kata itu sambil dengan marah meninggalkan tempat latihan. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela nafas sambil perlahan pergi. Sambil berjalan, Xiaoyan tiba-tiba merasa hampa saat dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di tikungan, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiaoyan dengan wajah merah. Sambil mendorong pipinya, dia menatap Xiaoyan dengan nada menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiaoyan merasa bingung harus berbuat apa dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan aksinya yang gadis biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang. Sesekali, dia memejamkan untuk mengintip ke sisi wajah Xiaoyan yang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke akhir. Di sini, Xiaoyan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiaoyan GG. Melihat Xiaoyan yang panik, Sun Er tertegun melihat pemandangan itu sebelum dia berseru. Hah! Berhenti, Xiaoyan menoleh ke belakang dan melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Sepasang mata yang indah memperhatikan Xiaoyan dengan sedikit antisipasi. Melihat Xiaoyan pergi, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Menyusut kembali ke dalam ruangan, Xiaoyan menghela napas panjang sambil menutup pintu. Duduk di mejanya, Xiaoyan meneguk teh selagi pikirannya masih dipenuhi Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sensasi membara di hatinya. Sambil menahannya, Xiaoyan mengutuk dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengan yang sakit, Xiaoyan pergi ke sudut ruangan dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan foundation elixir sebelum segera melompat ke dalam.
Dengan udara dingin yang mengalir di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan perlahan menghilangkan rasa lelah di dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiaoyan dengan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan tenang. Hanya dengan pasokan darah baru, yang terus-menerus, sebuah klan, sebuah mesin yang besar, dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedewasaan adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Menemani Sun Er di bawah naungan pohon besar, Xiaoyan duduk dengan santai. Melihat wajah Xiaoyan yang tidak bahagia, Sun Er, yang tahu bahwa Xiaoyan menyukai ketenangan, tertawa bahak. Saat tawanya terdengar, Sun Er merasakan memanggil Xiaoyan dan segera menutup mulutnya. Mendengar itu, Xiaoyan menyembunyikannya untuk melihatnya dan menyadari bahwa saat berada di dekat Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Dengan hati yang ditekan, dia mengangguk lemah. Memberikannya putih pada Sun Er, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Jika Xiao Yao GG ingin mencoba memikatnya maka aku hanya bisa mengatakan hati-hati. Dengan batuk kering, Xiaoyan hanya bisa mengaku kalah dan tidak melihat ke lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat Xiaoyan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti melanjutkan maksudnya dan setelah hening beberapa saat, dia berseru dengan suara keras. Siapa? Setelah mengikuti mengulangi Sun Er, alis Xiaoyan perlahan berkerut. Sial, yang kulakukan hanyalah tanpa sengaja ke tempat mandinya di belakang pegunungan dan tanpa sengaja menyentuh kaki. Dia mencoba membunuhku hampir setahun setelah itu. Sambil berbicara, tangan kanan Xiaoyan melengkung sedikit saat aliran yang berputar perlahan terbentuk. Dengan teknik Dou level 3 Xuan, Xiaoyan tidak terlalu takut dengan Dou Ze bintang 3. Melihat keduanya berdiskusi, Sun Er, di sela-sela, menenangkan kepalanya tanpa daya. Mendengar kata Sun Er, alis Xiaoyu mengernyit dan menoleh untuk melihat Xiao Zhan mendekat dengan wajah jelek. Huff, keberuntunganmu tidak akan bertahan lama. Setelah huff yang dingin, Xiaoyu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Mendengar kata-kata Sun Er yang bermakna, wajah Xiaoyu berubah warna saat dia mengamati Sun Er yang tersenyum. Sun Er tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiaoyu. Setelah disela oleh Sun Er, Xiaoyu malu menjadi dia pergi setelah memberikan penjahat terakhir pada Xiaoyan. Melihat Xiaoyu yang pergi dengan marah, Xiaoyan menghela nafas saat wajahnya yang penuh rasa jelek berubah kembali menjadi wajahnya yang normal dan tenang. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Xiaoyan dengan polosnya mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lagi yang berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja. Di mana Xiaoyu? Dengan cepat berjalan mendekat dan melihat Xiaoyan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas saat dia bertanya. Gadis itu memiliki temperamen yang buruk dan sekarang dia adalah Dou Ze bintang 3, jika kalian bertarung, kalian akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu tertua pertama, jadi aku tidak dalam yang baik untuk menghukum posisinya jika kalian berkelahi. Xiao Zhan berkata tanpa daya. Xiaoyan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Foundation Elixir yang terakhir kali dibawakan melalui dia. Xiao Zhan menyingkir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Dengan matanya yang menarik perhatian pada Xiaoyan, wajah cantik Yafei menunjukkan senyuman. Mendengar masuknya Xiaoyan secara tidak langsung, bahkan dengan sifat tenang Yafei, dia tidak dapat menahan nafasnya. Sedangkan untuk Foundation Elixir, saya secara pribadi telah memeriksanya dan secara alami mengetahui efeknya. Melihat keduanya melakukan perkenalan dasar, Xiao Zhan melihat ke atas ke langit dan menamparkan bahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Yafei mengintip Xiaoyan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat bahkan detail terkecil dan ketika dia menatap mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak pemalu, di dalam matanya yang hitam pekat, tidak ada emosi. Untuk bisa mengendalikan emosinya di usia yang begitu muda, bocah ini tidaklah sederhana. Berbalik, pikiran itu terdengar di benak Yafei. Mengabaikan membara di sekelilingnya, Xiaoyan tetap tenang saat dia berjalan menuju monumen hitam. Sambil memperhatikan Xiaoyan yang tenang,
tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam dan untaian douki-nya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan semua orang dalam menatap Xiao Yan. Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan ujian awal Xiao Yan dan karena itu masih curiga dengan pencapaiannya. Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu mengatupkan basa-basi sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Semua mata terfokus pada kata-kata emas yang terpantul pada tablet batu hitam di atas. Di panggung para tamu, suara pecahan cangkir teh yang jatuh ke tanah bergema. Perwakilan dari kota Wutan semuanya tercengang, rasa tidak percaya menyebar di wajah mereka. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya membenarkan rumor tersebut tetapi juga benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Memiliki anggota klan yang melonjak 5 duan ki dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini terus berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di panggung tamu saling memandang ketika hati mereka merasa berat memikirkan hal itu. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan, dan klan Ritter, akan menghormati klan itu. Lagi pula, hanya ada segelintir doze tingkat Do Huang di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doze yang mencapai peringkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan apapun mulai dari langit hingga lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Do Huang doze di Kekaisaran Jiama, keluarganya terbunuh akibat perang. Akibatnya, Do Huang sendirian membantai 10.000 ksatria elit musuh karena marah. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di benua Douki yang berani menyerang Do Huang doze. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huang. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan memandang anak yang berpakaian hitam dengan ekspresi bersyukur. Keputusan terbaik dalam hidup adalah tidak menciptakan kegelisahan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat menyadari temperamen putranya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa acuhnya tak acuh anak terhadapnya. Xiao Yan akan selalu melihatnya dengan dingin, seolah dia sedang melihat orang asing dan bukan ayahnya. Mengingat kembali saat Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan berpura-pura. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki doze yang luar biasa menakutkan. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ye Fei menatap orang yang sama yang dilihat Xiao Zhan. Xiao Zhan tertawa keras, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan menyampaikan sopan kepada Ye Fei, dia menjawab, "Ye Fei, bakat anak itu kadang-kadang merupakan kejutan besar tetapi di waktu lain, sebuah mengecewakan besar." Lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Alis Ye Fei sedikit tertekuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensi pria itu, yang sudah cukup baginya. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil terengah-engah. Xiao Yan dengan lembut bertanya sambil melihat kata-kata emas di monumen. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meski matanya masih melayang ke sana kemari. Penatua kedua masih tenggelam dalam pikirannya dan memandang pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Generasi muda Xiao saling memandang sambil kepengecutan mengencangkan bibir mereka. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meyakinkan kekuatan mereka dalam pertarungan melawan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di depan orang dan dengan tenang memutar ke rekan-rekannya. Sekelompok orang tenggelam. Melihat anggota klan di sekitarnya, gemetar ketakutan, Xiao Ning mengomel dengan nada mengejek. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan penuh tantangan pada pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan hendak melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya kembali. Mulut Xiao Ning bergerak sedikit, dia juga ragu-ragu.
Sambil menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengabaikan tangan Xiao Yu dengan rasa cemburu dan amarah muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. Melihat Xiao Ning, yang wajahnya dipenuhi sifat keras kepala dan cemburu, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum menyerongnya ke tangan Xiao Ning. Xiao Ning mengerutkan kening dan memperingatkannya, jangan terlalu gegabah. Anda tidak dapat melukainya dengan parah atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungi Anda. Setelah mendengarnya, pandangan semua orang beralih ke Xiao Ning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiao Ning yang sedang berjalan, alis tetua kedua berkerut. Menatap ke kursi tamu, dia melihat seperti yang diduga penatua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Mendongak dengan malas untuk melihat Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menjawab. Bodoh. Xiao Yan menahan di dalam hatinya sambil mengusap hidungnya. Saat dia mundur dari panggung, dia menegaskan suara ke volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu. Xiao Ning mengerutkan kening sementara Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Ketika penatua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian akan segera terjadi. Di panggung tamu, Xiao Zhan mengerutkan keningnya saat dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Doqi Xiao Yan telah berkembang melampaui ekspektasi Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke aula teknik Do dan mencari teknik Do, dia juga tidak pernah melihat berlatih teknik Do sama sekali. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar Xiao Yan mendekati instruktur klan manapun untuk mempelajari teknik Do. Di sisi lain, Xiao Ning secara rutin menggurui mereka untuk mempelajari tekniknya. Menurut pemahaman Xiao Zhan, 8 Duan Xiao Ning telah menguasai 3 teknik Do tingkat menengah dan 1 tinggi. Baginya, Xiao Yan sepertinya akan dirugikan dalam pertempuran ini. Pemimpin klan Xiao, apa yang akan kamu katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi Tuan Muda, Xiao Yan? Di samping Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya berkedip di tribun, bertanya sambil tersenyum lembut. Terlebih lagi dia baru mencapai 8 Duan, sedangkan Xiao Ning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Xiao Zhan terkejut, malah terkejut dengan kepercayaan dirinya. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan menggenggam kedua tangannya sambil mengambil sikap agresif. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangannya berbentuk cakar dan membelok ke arah leher Xiao Yan. Merasakan tekanan luar biasa dari Doqi, wajah Xiao Ning menunduk seolah-olah dia telah berdetak secara fisik. Di sana, sambil menonton dari teras atas, Xiao Zhan menatap ke bawah dengan takjub. Xiao Yan meliriknya dengan dingin sebelum memerintahkan kepalanya. Nama Fire Palm cukup hambar tetapi tekniknya bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup kuat, yang membuat Xiao Yan senang. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiao Yan membukakan pandangan ke arah Xiao Ning yang melampaui batas dan membiarkan mulutnya rusak kejam. Tubuh Xiao Ning terbang melengkung ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiao Ning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia mendekat dan mendekat. Tinju besi, Xiao Ning berteriak dengan tangan terkepal erat. Jika dia bisa mengenai bahu Xiao Yan, dia akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Bagi Xiao Ning, Xiao Yan sepertinya tidak mengetahui kemungkinan serangan balik. Menyipitkan sedikit mata setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiao Yan menghela napas perlahan. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiao Yan mengeluarkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Suasana menjadi semakin berat ketika kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok Xiao Ning yang terbang. Kekuatan menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning segera membuat wajahnya pucat pasi. Pada akhirnya, Xiao Ning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Melengkungkan ciumannya, Xiao Zhan tidak ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap ke arahnya. Di atas panggung, masih ada sosok Xiao Ning yang masih pingsan. Tetua kedua pencerahan tidak berdaya karena mengejutkan dan mengamati Xiao Yan dengan terjadinya rumit. Di kejauhan, Xiao Ning, yang tadi berada di tanah,
tiba-tiba melompat seperti seekor jaguar. Kedua matanya yang dingin sekali lagi terfokus pada Xiao Yan dan mulutnya serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia menutup telinga terhadap tetua kedua. Mengambil keuntungan dari bubuk peningkat Qi tingkat 2, dia memuat gigi karena marah sambil menatap ke arah Xiao Yan, dan segera menyalin serangan. Dia mengambil Qi Gathering Powder. Ya Fei yang berpengetahuan luas berseru setelah dia melihat peningkatan tajam kekuatan Xiao Ning secara tiba-tiba, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Dasar bajingan, ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar dari Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan oleh Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari tetua pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan memantulkan tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai bergetar. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan yang lemah seperti sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Kekuatannya meniup rambut Xiao Yan ke belakang, menampilkan mata hitam yang tenang namun dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, tiba-tiba Xiao Yan tidak mundur. Memberikan teriakan tertahan dalam pikirannya, tinju Xiao Yan melompat dengan tinju Xiao Ning di bawah menimbulkan ketakutan dari tetua kedua. Tiba-tiba, wajah bengkok Xiao Ning mulai berubah pucat pasi. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiao Yan berkibar saat dia melayangkan pukulan lain ke arah Xiao Ning, menghempaskannya keluar lapangan seperti daun di tengah angin kencang. Melihat Xiao Ning yang tampak seperti terlatih tati di ambang hidup dan mati, penonton kembali mengingatnya. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Melihat lapangan dari panggung tamu, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibir merahnya, payudaranya yang besar bergerak dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Ya Fei tersentak, jantungnya berdebar kencang saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou level Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Singa yang mengamuk. Berdasarkan apa yang kulihat, teknik Dou itu jelas bukan Fissure of the Lion. Sambil melihat, dia dapat menangkap momen di wajah Xiao Zhan saat dia juga menyadari bahwa teknik tersebut bukanlah teknik klan. Ya Fei mempertimbangkannya, sambil dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Saya jadi penasaran. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Perlahan menahannya, Xiao Zhan menghela nafas dalam-dalam. Jawab Xiao Zhan sambil menggaruk dagunya. Pada saat ini, gadis kecil itu sedang meletakkan pipinya di atas tangan, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan yang berdiri di pusat perhatian. Bagaimana keadaan Sun Er dan Xiao Yan? Xiao Zhan dengan paksa memungkinkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghirup udara pengap saat lengan kerasnya perlahan kembali ke keadaan semula. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergerak maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Dou tingkat Xuan, maka tangan ancamannya sendiri akan patah oleh serangan Xiao Ning. Tunggu, di bawah peron, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadarkan diri kepada anggota klan lainnya, Xiao Yu melompat ke peron dengan penuh semangat. Mata yang indah bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik membentuk senyuman yang anggun. Tidak menjawab, matanya melirik ke arah Xiao Yu, yang wajahnya kini terlihat rumit. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati melakukannya. Mendengar ini wajah menawan Xiao Yu menjadi berat sambil mengernyit. Alis Xiao Yan berkedut. Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, tetua kedua menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik ke arah Xiao Yan dan diam-diam menarik wajah aneh sehingga membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, sambil menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa bersalah. Setelah upacara Xiao Yan berakhir,
berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiao Yan, prestasi anggota klan lainnya meredup. Dou Ze yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiao Yan di masa lalu. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, kejutan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kejutan mereka di akhir penampilan Xiao Yan. Melihat akhir upacara kedewasaan, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Hari ini, penampilan Xiao Yan GG benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Bau harum tiba di perdamaian dan tawa lembut Sun Er yang seperti lonceng perak menyapu Xiao Yan. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, aku juga percaya bahwa Xiao Yan GG tidak mengetahui teknik Do apapun, tetapi siapa sangka kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangan yang lembut ke belakang, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil membungkukkan badan sedikit ke samping. Terakhir kali di aula teknik Do itu juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas saat dia berbalik dan berbicara. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga bagi Sun Er tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide. Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah tingkat menengah Xuan, Raging Lion. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk menanamnya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk menyiapkan sehelai rambut hitam halusnya ke samping. Tingkat Xuan yang tinggi setidaknya biayanya beberapa ratus ribu. Menghela nafas dalam hati, Xiao Yan memaksakan senyum. Jika dia tidak bertemu dengan Yao Lao secara kebetulan, mungkin akan cukup sulit baginya untuk menjembatani perpaduan antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tak henti-hentinya. Dengan bentuknya yang agak termenung dia mendekatkan dahinya ke dahi. Yang terbaik adalah meninggalkannya sendirian. Saudara Xiao Yan benci jika orang lain mencoba ikut campur. Setelah upacara kedewasaan, Xiao Yan akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elixir hampir habis, Xiao Yan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Sebaliknya, dia menyuruh Xiao Yan menggunakan waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Selama hari-hari santai dan bahagia ini, Xiao Yan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa sangat bosan tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi fokus keluarga Xiao. Dan beberapa sapaan hormat di sana-sini membuat Xiao Yan bertanya-tanya tentang perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah kemunculannya. Dengan gesit menghindari pohon tumbang, Xiao Yan melompat ke atas batu. Menyeka keringat di kening, Xiao Yan mengembuskan udara dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya yang berantakan, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Mulut Xiao Yan berubah menjadi senyuman muram saat dia menyisihkan dedaunan di bahunya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiao Yan sedikit menutup kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Melihat ke arah Xiao Yu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa itu. Hanya dengan beberapa kata, wajah menawan Xiao Yu yang dingin berubah menjadi gelap. Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan, matanya dipenuhi kebencian yang tidak mengurangi sedikit pun. Itu masih cerita lama yang sama lagi. Jika kakakmu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat di setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa vulgar. Xiao Yan, bajingan kecil. Akhirnya, Xiao Yu menyerang, tidak mampu menahan Xiao Yan lagi setelah kutukan terakhirnya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan memadamkan amarah di hatinya dan menggunakan kaki panjangnya yang menggoda untuk melompat turun dari batu. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kesombonganmu mungkin mencapai setinggi langit. Melihat Xiao Yan, yang terus-menerus menghindari serangannya,
dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara seperti badai. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan Douze bintang 3, jauh lebih kuat dari Xiao Ning. Meskipun hanya mampu menghindari tendangan Xiao Yu yang tiada henti, wajah Xiao Yan tetap tenang. Xiao Yan memblokir rentetan tendangan Xiao Yu yang terus-menerus dengan tangannya, tapi dengan setiap pukulan, lengannya menjadi sedikit lebih sakit. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat puas. Tapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari seekor domba jinak menjadi serigala yang ganas. Dengan telapak tangan Xiao Yan yang melengkung menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan isap yang kuat tiba-tiba menariknya ke dalam dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Doqi di tubuh Xiao Yu dengan cepat menggenang di kakinya. Tiba-tiba didorong ke bawah oleh ledakan keterampilan Xiao Yan yang tiba-tiba, Xiao Yu tampak sangat terkejut. Memar di wajah dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menghela nafas saat kedua tangannya menekan denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Xiao Yu kaget setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Setelah berjuang sia-sia dalam waktu singkat, Xiao Yu terpaksa melepaskan usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, menatap tajam ke arah Xiao Yan, dadanya yang besar sedikit naik turun, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis melihat gelombang rasa sakit yang disebabkan oleh memarnya. Untuk mendapati seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya menangkapnya dan juga membuat orang itu mengancam berulang kali untuk memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangan, Xiao Yu masih tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa melihatnya dan melihat situasi yang tidak masuk akal. Karena kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan keningnya. Merasa agak terancam oleh mencairnya tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludahnya dengan berat. Karena dia adalah orang yang sombong, dia tidak mau menyerah. Mengerucutkan bibirnya, Xiao Yan merasa kecewa saat dia menatap wanita ini. Jika ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal pada Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan mengerikan seperti licik. Dengan mata sedikit mencerna, Xiao Yan menggigit bibirnya. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba memikirkannya, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan terasa meliuk-liuk di kaki rampingnya yang panjang, menghendakinya. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menjadi kaku, sebelum mengeluarkan pekikan keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, lalu segera melarikan diri menuruni gunung. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya berkobar karena amarah yang membara saat dia menatap ke bawah ke arah kabur yang nyaris tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan tajam berteriak, "Xiao Yan, bajingan kecil!" Titik. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghantam tanah di dekatnya dengan kedua kalinya. Setelah melampiaskan kemarahannya dengan merusak pemandangan di perpisahan, untuk beberapa saat, Xiao Yu akhirnya tenang. Xiao Yu mengatupkan mempertahankan dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang menyiksa tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitam halusnya terbawa angin. Setelah dengan malas melarikan diri menuruni gunung, Xiao Yan dengan cepat bersembunyi di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru setelah dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Tampaknya keluhan masa kecilku benar-benar lebih dari biasanya. Xiao Yan tertawa getir sambil memutar otak. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam yang bersandar di pohon di kejauhan. Melihat Xiao Yan yang tertawa, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan GG bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Pada tanda di depan gedung terdapat 3 ukiran kata Paviliun Metode Qi, yang memancarkan keagungan kuno.
Nama papan di depannya memiliki sedikit warna kuning dan ditambah dengan serpihan dan penyuk yang menutupi tubuhnya, terlihat jelas bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Setiap metode Qi yang dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah fondasi yang menjadi dasar klan Xiao mengamankan statusnya hingga hari ini. Setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao pun dilarang untuk memasukinya. Menyipitkan matanya, Xiao Yan dengan singkat memutarnya ke beberapa sudut tersembunyi kantung yang tersembunyi oleh bayangan. Persepsi kehangatan yang tajam memberi tahu dia bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini mengelilingi secara ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Jelas sekali, para penjaga yang bersembunyi di area sekitar telah terdeteksi oleh mereka berdua. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, Anda semua harus kembali dalam waktu 2 jam, selain itu, setiap orang hanya diperbolehkan menggunakan satu metode Qi yang sesuai dengan atributnya. Jika ada orang yang mencoba meyakinkan pergi dengan membawa lebih banyak, orang tersebut akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Memperoleh metode Qi yang lebih baik setara dengan unggul dibandingkan rekan-rekannya, secara langsung menempatkan diri mereka sebagai pemimpin. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap anggota klan. Dia mundur memilih dan menampilkan pilar batu yang ada di pintu depan paviliun. Dengan gerakan tangannya, dua penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu, pintu itu mengeluarkan derit perlahan saat perlahan terbuka. Ingat, saat masuk, ikuti jalan yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan secara tidak sengaja berjalan ke jalan yang salah. Mengangguk-angguk ke arah kepadatan, Xiao Zhan memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat kepadatan orang di sekelilingnya semakin kurus, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er, ayo kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiao Yan awalnya terkejut, tapi langsung mengira lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak kentara, Xiao Yan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er yang diuji. Diikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja tenang tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah lagi. Terkejut dengan bola kristal yang kini berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan sedikit terbuka dan tanpa sadar dia menarik napas tajam. Dengan melihat bola kristal yang hampir pecah, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan menampilkan yang berisi makna tersembunyi, dia memegang tangannya dan berkata, cepat masuk. Cek, tubuh api yang murni. Jika tidak, dia akan menjadi alkemis alami. Sementara Xiao Yan tetap terkejut dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh dengan keheranan. Mengangguk dalam hati, Xiao Yan menatap Sun Er yang berjalan ke arahnya. Mata Xiao Zhan mengumumkan pada dua orang yang berjalan ke paviliun metode Qi berdampingan dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Gadis Sun Er ini, tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Suasana menjadi sedikit redup setelah melangkah melewati pintu yang gelap gulata. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan suasana yang dalam dan tenang di paviliun yang luas. Paviliun itu memiliki beberapa lorong lebar yang terbagi dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, terdapat prasasti besar yang menggambarkan elemen-elemen yang menjadi tempat setiap bagian. Namun, yang terlihat di dalamnya adalah Sun Er yang tersipu malu. Melirik wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencapai kecepatan yang kencang. Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Apa yang ada di jalur ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai lampu merah samar. Di saat yang sama, ini juga menjadi ujian terakhir bagi para pemuda klan. Sudah cukup banyak anggota klan yang memasuki jalur ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Sesekali terdengar suara pecahnya penghalang, diiringi perayaan sorak-sorai yang terdengar dari dalam paviliun. Pada saat itu,
mereka yang masih menyerang penghalang dengan kekuatan-kekuatan mau tidak mau menunjukkan wajah penuh rasa iri. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan sepanjang jalan, sedikit bersenang-senang, memperhatikan anggota klan di kedua sisi, yang membakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiao Yan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di dekatnya. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba mendobrak penghalang tersebut, namun semuanya menabrak tembok. Tidak peduli dengan mengejutkan yang dilontarkannya, Xiao Yan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas penghalang cahaya. Sun Er dengan malas bersandar di dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dalam pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertuju pada Xiao Yan yang sedang mengumpulkan douqinya. Di dalam mata yang berkedip itu, nyala api keemasan berkedip-kedip. Selanjutnya, siku ditarik kembali dan suara derit angin yang terdengar. Memberikan teriakan tertahan dalam pikiran, meninju Xiao Yan dengan kerasnya penghalang. Di samping itu, menyaksikan penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan mengepalkan tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, itu adalah teknik pertarungan yang bagus. Teknik pertarungan konyol seperti itu biasa saja. Benar-benar pernyataan yang menimbulkan trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalamnya. Xiao Yan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona agak kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, Xiao Yan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan mukanya. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Matanya yang berair memesona untuk dilihat. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyuman lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan GG bisa mendapatkan metode Qi yang lebih baik. Melihat Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er terkejut. Xiao Yan memandangi anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, sambil berjalan keluar ruangan. Dengan mengangkat bahunya dengan lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan maju tanpa tujuan, berjalan santai. Karena mereka punya waktu 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk keluar. Menemani Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri lorong lainnya. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyuman tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat waktu. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di sudut sebelum langsung menuju pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan setapak, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Jauh dari situ, ia bisa melihat gaun berwarna merah milik Xiao Mei. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode Huang Qi tinggi atribut angin, maka dia akan berada di depan semua orang dalam perebutan kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lalai menganggap kokohnya pembatas kamar tersebut. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut tetapi dia tidak mampu menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lain tidak berpikir untuk membantu, mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Jika dia tidak bisa segera merusak pelindung ruangan itu, maka Xiao Mei akan pergi dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan satupun metode Qi, mata indah Xiao Mei mulai berair. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi kemunculan Xiao Yan membawa harapan baru. Menghapus jejak matanya, menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke arah Xiao Yan dengan harapan dia akan membantu. Anggota klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilan barunya dan mengikuti audisi untuk menemukan Xiao Yan. Meski di bawah mengumpulkannya, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, terkejut melihat perlakuan yang diterimanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, anggota klan muda di sekitarnya menghela napas sedih sambil menahan kepala. Xiao Mei terisak pelan sambil berjongkok di tanah.
Pemuda yang tadi berjalan menjauh telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepala. "Minggir," Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Di bawah mengungkapkan rasa penasaran namun bersyukur atas kehadiran mereka, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, ia maju ke depan. Kakinya tetap di udara selama beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan menurunkan kakinya ke tanah. "Terima kasih, aku minta maaf." Xiao Mei dengan takut-takut berterima kasih pada Xiao Yan yang melewatinya. Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua kesombongannya dan memberikan sedikit anggukan sebelum menghilang dari pandangan kagum anggota klan lainnya. Di dekat pintu yang berat, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, menghalanginya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria yang tampak menyendiri. Pada saat ini banyak anggota klan yang menelepon di depan lelaki tua itu, masing-masing dari mereka membawa metode Qi apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Sebelum memasuki paviliun metode Qi, Xiao Yan dan semua orang telah diberitahu tentang prosedurnya, karena itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Metode Qi ini adalah dasar dari klan Xiao, sehingga klan tersebut memiliki tindakan yang sangat protektif terhadap metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode Qi yang terbuat dari jenis bambu khusus. Karena teknik gulungan dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian induknya, tidak mungkin ada orang yang bisa pergi dengan membawa gulungan itu. Wilayah pengaruh orang tua kebetulan mencakup seluruh klan Xiao. Oleh karena itu, setelah gulungan teknik meninggalkan klan Xiao, gulungan itu terdeteksi. Tentu saja tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan doqi yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan hubungan antar gulungan. Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri beberapa saat. Menerima gulungan merah tua dari Xiao Yan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Memberikan senyuman ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan tangan yang seputih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah lelaki tua yang tanpa emosi itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyuman penuh hormat. Berdiri di samping, Xiao Yan membukakan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiao Yan sedikit melengkung di dasar. Xiao Yan pernah mendengar nama panggilan lelaki tua di klan ini, Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, meskipun kepada ayahnya sendiri, akan tetap berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot-otot orang yang baru saja mati, kaku karena rigor mortis. Orang tua memandang dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, tampil sangat hormat di hadapan Sun Er. Hal ini sekali lagi menyulut ketertarikan Xiao Yan pada identitas Sun Er. Keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. "Ada apa, Yan Er?" Tawa pelan menyambut Xiao Yan saat sesosok tubuh mulai terlihat. Memiringkan ingatan untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali sambil tersenyum. Melihat gulungan merah itu, Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam, "Untung kamu bisa sampai." Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa bahak di sekitarnya. Sambil merentangkan lengannya untuk menamparkan bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum, "Sekarang kamu sudah mempunyai metode Qi, jadi kamu menjadi Douze, maka kamu akan bisa berlatih Doqi secara nyata." Xiao Yan mengangguk patuh sambil mengembalikan gulungan merah itu ke lengan bajunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan lembut, saya tidak tahu apa yang istimewa dari metode Qi itu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Xiao Yan tidak berani meminta Sun Er lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Ini hanya Hai Xuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat saat Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao memberikan sedikit ya dan mulai berbicara. Sebuah gema keluar dari pikiran Xiao Yan. Para anggota klan muda yang tidak mampu mencapai 7 Duan Qi telah ditugaskan ke berbagai klan bisnis di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing.
Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan dapat mempelajari keterampilan metode Qi secepat mungkin. Saat matahari yang terik terbit tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas yang keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan buram. Sinar matahari merembes melalui dedaunan yang lebat, memerciki tanah yang dipenuhi dedaunan dengan tetesan-tetesan kecil cahaya, seperti langit yang dipenuhi bintang. Angin kencang mendatangkan dari setiap pertukaran, memenuhi dedaunan yang berguguran dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam rentetan pukulan sengit lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis tangan indah Sun Er dan suara ledakan yang teredam terdengar di setiap serangan balik. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat hingga membuatnya mundur 2 langkah. Melihat Xiao Yan mengarah ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangan yang cantik perlahan menari di udara, jari-jarinya terbungkus dalam cahaya sutra keemasan. Dia kemudian menjilat bibir, memancarkan nafsu bertarung yang kuat. Dengan melirik ke arah Xiao Yan yang masuk, sudut mulut kecil Sun Er terangkat saat cahaya keemasan di tangan semakin kuat. Sebuah kawah kecil tersisa setelah Xiao Yan mulai bergerak maju. Perhentiannya begitu sempurna, seolah-olah Xiao Yan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiao Yan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er mau tak mau menunjukkan rasa kagum. Benturan yang teredam bergema dari benturanan dedaunan tersebut menyebabkan di tanah tersapu ke langit, sebelum berhamburan. Kekuatan pukulannya cukup untuk mendorong 4 meter tubuh Xiao Yan hingga 5 meter ke udara. Melompat dari dahan pohon, dia mendarat dengan mantap di tanah. Saya hanya berada di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% kekuatan. Sun Er sambil tersenyum menjawab. Teknik Dou yang digunakan kakak Xiao Yan juga tidak buruk. Menggosok keringat yang mengucur seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di balik kemejanya, fisiknya yang muda, agak kecoklatan, dan bugar terlihat. Menikmati Xiao Yan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Melihat Xiao Yan yang agak tak berdaya, Sun Er mengerucutkan bibirnya dan terkikik. Karena cuaca panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang menampilkan sepetak kulit putih indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang berkembang pada gadis muda tersebut terlihat dari kontur pakaiannya yang ketat, sehingga menimbulkan rasa keindahan pada tubuh awet muda. Menghadapi pemandangan yang begitu indah, tak heran jika Xiao Yan merasa sedikit mengerti. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas kapur yang dingin, perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan sepasang tangan kecil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Dengan diam-diam melirik lagi ke arah Xiao Yan yang tidak bereaksi, Sun Er meletakkan jarinya di kulit Xiao Yan. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Oh, apakah ini sebuah terobosan? Terkesiap kaget dan takjub terdengar saat mulut kecil Sun Er membentuk huruf O dan dia diam-diam memperhatikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Dou Qi. Di hutan kecil yang subur, benang Dou Qi putih mengalir di udara, terus-menerus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat dia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang praktis menjadi penyerap energi, Sun Er merasa sangat terkejut. Jika Xiao Yan dibangunkan dari kondisi mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke level lain. Keberhasilan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Dou Qi diserap, bekas kelelahan di wajah Xiao Yan perlahan memudar. Meski mata Xiao Yan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan mulus dan mantap. Siku berlutut, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya bertumpu pada pipinya, dia menunggu Xiao Yan bangun. Langit miring angsur berubah menjadi senja ketika Xiao Yan akhirnya bangkit dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya karena kebingungan, Xiao Yan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Apakah Xiao Yan GG akhirnya bangun? Sun Er tertawa manis saat dia mengajukan pertanyaan pada Xiao Yan yang baru saja terbangun. Tersenyum dengan anggukan kepala, Xiao Yan bangkit. Menatap bingung Xiao Yan dengan tertarik, Sun Er mulai tertawa.
Saat melihat anggukan Sun Er, bibir Xiaoyan melengkung ke atas membentuk senyuman. Dengan penuh semangat meninju udara beberapa kali berturut-turut dan merasakan Doqi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Setelah melupakan semua kejutan menyenangkan dari ingatannya, Xiaoyan akhirnya menyadari warna langit yang suram. Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa saya tidak membiarkan saya mentraktirmu makanan enak di kota Wutang? Petik 2. Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan invasi sendiri. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nada santainya terdengar di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiaoyan melemparkan kepalanya kembali ke dalam selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya fokus menjadi suram, suaranya kini menampakkan nada dingin. 1 tahun telah berlalu namun aku masih bukan bintang 1 Douze. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi mistik laut juga cukup kuat. Itu tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihanku. Xiaoyan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao menutup kepalanya ke arah Xiaoyan dan melihat mata Xiaoyan yang seperti kristal terfokus erat pada dirinya sendiri. Yao Lao langsung tertawa tapi tetap tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiaoyan hanya bisa memutar matanya. Mendengar Yao Lao berbicara seperti ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Tentu saja, mengatakan bahwa dia bisa memakan pil pengumpul ki seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keahlian Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiaoyan menyempurnakan puluhan pil pengumpul ki bukanlah masalah. Namun, meski dengan semua pernyataan sombong dari Yao Lao, Xiao Yao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan apapun. Dengan setiap materi yang dibutuhkan yang diucapkan oleh Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaannya yang semakin tenggelam. Besok, persiapkan untukku 4 bunga teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah bisa ular matang, 1 ikat rumput pengumpul roh berusia 20 tahun, dan batu ajaib atribut air peringkat 2. Terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao pandangan Yan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu dianggap sebagai salah satu bahan yang mencerminkan kelas bawah, bahkan apotek tidak menjualnya, itu harus melalui keberuntungan jika seseorang ingin mendapatkannya dan setidaknya diperlukan 8.000 koin emas untuk membeli satu saja. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiaoyan mengusap dahinya yang berkeringat dan mengerang kesakitan, bahan-bahan ini saja harganya sekitar 50.000. Jika aku benar-benar ingin memakan gathering ki powder seperti permen, aku khawatir bahkan kekayaan klan Xiao tidak akan mampu menutupi biayanya. Memarahi dirinya sendiri, Xiaoyan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Sambil meremas kepalanya, Xiaoyan meringis kesakitan sambil melanjutkan pemikirannya. Pertama, aku akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan untuk Foundation Elixir. Baginya, menyempurnakan sesuatu yang berkualitas rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Setelah itu, Xiaoyan mencari sebuah kedai minuman di daerah terpencil dan masuk. Jadi, seperti terakhir kali, Xiaoyan membeli bahan termurah dan kualitas paling rendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiaoyan membeli cukup bahan untuk membuat 7 ramuan dasar, yang telah menghabiskan seluruh uang kartu hijau. Sambil menunggu Yao Lao menyiapkan bahan-bahannya, Xiaoyan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menyembunyikannya, Xiaoyan menyadari bahwa dia sekali lagi telah kembali ke keadaan aslinya yang dilanda kemiskinan. Menyusun masing-masing dari 7 botol batu giok putih dengan rapi di atas meja, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum lebar. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengikatnya erat-erat ke punggungnya. Dengan lembut menamparkan ramuan di punggungnya, Xiaoyan menyelimuti jubah hitam besar ke tubuhnya untuk menyembunyikan dirinya dan ramuan dari pandangan sebelum tertawa pada dirinya sendiri saat dia keluar dari kedai. Juru lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol batu giok kecil penuh Foundation Elixir di depannya dengan kaget. Matanya biasanya kehilangan kilau dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang berbahaya.
Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol giok sambil mengendusnya untuk mencoba dan mengotentikasi ramuannya. Dengan menunjukkan daya tarik terbesar yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, "Saya tidak menyangka setengah tahun kemudian, Paman akan memberi kami bisnis sebesar ini. Kapan obat mujarab itu akan dijual?" Sosok bermata itu bertanya dengan suara Yao Lao. "Jika Anda tidak terlalu sibuk, saya sarankan menunggu 1 atau 2 hari, 7 botol Foundation Elixir jarang masuk ke pasaran pada waktu yang bersamaan." Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Di samping Ya Fei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar bahan-bahan yang tercantum. "Saat saya mendengar satu pun item yang disebutkan, saya akan segera memberitahu Paman." Melihat jantungnya berdebar kencang namun dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. "Tidak perlu mencoba menghubungi saya. Saya juga memiliki urusan lain yang harus diselesaikan yang tidak dapat ditunda." Guni menggelengkan kepalanya dan menghela napas sebelum tertawa getir. "Jika ku ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk memurnikan dan membuat Qi Gathering Powder. Namun, di dalam Kekaisaran Jiama, tidak lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Baru sehari sejak Xiao Yan menyerahkan ramuan dasarnya ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan telah mendengar berita yang menyebabkan pejabat besar. Kabar dari Yayasan Elixir telah menyebar cukup luas hingga membuat kota Wutan beramai-ramai, bahkan Xiao Yan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita tersebut. Melihatnya hanya karena 7 botol Foundation Elixir yang tidak murni, meski terkejut, Xiao Yan bersyukur karena bisa memastikan pesona unik yang dimiliki pil-pil itu di benua ini. Di hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya telah membeli Foundation Elixir. Xiao Yan awalnya berencana untuk menyampaikan pada suatu hari nanti, tapi sebelum membayangkan menghasilkan hasil, dia dihentikan oleh utusan dari Xiao Zhan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang utusan itu dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang mendesak Xiao Yan untuk maju dengan isyarat tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memberi isyarat padanya. Saat dia berjalan ke depan, teringat pada dua sosok di samping Xiao Zhan dan keindahan pemandangan itu. Memiringkannya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah keramaian. "Huff, kamu masih berani bicara balik. Jika bukan karena Foundation Elixir itu, kamu tidak akan berada di dekat levelku." Balas Xiao Ning dengan getir, kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat dua orang yang diejek berdiri begitu dekat dengan satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiao Yan padanya, setelah semua rasa sakit itu. "Kamu masih ingin berkelahi?" Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, ekspresi Xiao Yan sangat tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia sedang tersenyum atau tidak. Mendengar Xiao Ning, beberapa anggota klan tua di sekitarnya tidak bisa menahan diri karena tidak terkejut dengan pernyataannya. Alis Xiao Zhan berkerut karena kesal saat dia melihat ke arah tetua pertama. Ketika dia hendak mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan ke arah Xiao Ning dan tiba-tiba dengan kata-kata yang ingin dia ucapkan mati di mulut. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih bersikap arogan, Xiao Yan menguap setelah hening beberapa saat. Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua anggota klan di sekitarnya terdiam. Tampak keterkejutan dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang tanpa ekspresi. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan tatapan sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan muka dengan terobosan yang diharapkannya, tetapi siapa sangka bahwa dia mendapat pernyataan yang lebih mengejutkan.
Tangan seperti batu giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu menatap tajam ke arah Xiao Yan, seolah mencoba melubangi dirinya. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Xiao Yan memaksakan senyum. Petik 2. Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat karena kesuraman dan depresi. Bersambung. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan perjalanan awal Mang Oyen sampai akhir. Terima kasih banyak.